Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Lama tidak berjumpa dengan saya, Winnie Mailawati. Pada video kali ini saya akan sharing tentang manajemen ataupun tentang ekonomi yang disebut dengan brand awareness. Ya, buat teman-teman yang kuliahnya ambil jurusan manajemen, kemudian nanti ada konsentrasi atau pengambilan konsentrasi ya. Biasanya ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen keuangan perbankan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional. Tapi ada juga di beberapa universitas-universitas lain ada beberapa konsentrasi yaitu manajemen strategik, manajemen bisnis digital, dan yang lainnya. Nah, itu adalah beberapa konsentrasi yang ada di manajemen. Kalau teman-teman sekarang ambil manajemen pemasaran, dan kita tahu ya, manajemen pemasaran ini sangat luas, sangat banyak sekali ilmunya yang kita pelajari. Tetapi ada salah satu ilmu yang menurut saya itu penting dan perlu teman-teman ketahui, yaitu tentang brand awareness. Sebetulnya apa sih brand awareness itu? Nah, kalau saya ambil beberapa sumber yang menyebutkan tentang brand awareness, saya ambil kesimpulan bahwa brand awareness itu adalah kemampuan calon pembeli untuk mengenali dan mengingat bahwa suatu merek adalah bagian dari kategori produk tertentu. Kira-kira kalau saya baca kalimatnya agak sulit dipahami ya. Nah, contoh gampangnya gini teman-teman. Saya ambil studi kasusnya ini dari satu brand yang mungkin kalian udah banyak yang kenal. Mungkin biar enak nebaknya, kalian coba tebak ya kira-kira kalau aku tunjukin gambaran ini. Yes, gambaran ini. Kira-kira kalian bakal berpikir apa di kepala kalian? Coba ya, aku kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, apa sih yang kalian pikirin? Coca-Cola bukan jawabannya? Nah, setidaknya sekitar 94% dari populasi dunia itu sudah mengenali logo merah dan putihnya Coca-Cola tadi. Nah, itu cara brand awareness bekerja. Brand awareness itu adalah kesadaran. Bagaimana kita sadar terhadap suatu brand yang kita pikirkan. Jadi, kalau semakin kalian melihat iklannya, itu akan membuat kalian semakin ingat terhadap brand tersebut. Nah, di dalam brand awareness ini ada tahapannya teman-teman. Jadi, menurut David Eger, beliau ini adalah orang yang memiliki passion di dalam brand. Beliau ini sangat pakar di dalam brand dan sudah banyak sekali buku yang dibuat oleh Bapak David Eger ini. Jadi ada 4 tingkatan dalam brand awareness dari yang terendah hingga yang tertinggi. Yang pertama adalah unaware of brand. Artinya tidak aware sama sekali terhadap brand. Katakanlah kalian mempunyai suatu brand, tetapi ketika kalian tanya orang, misalkan Anda memiliki produk kaos distro, terus kalian tanya ke orang, tolong sebutin deh 3 merek kaos yang kamu tahu. Ternyata mereka nggak menyebutkan merek kaos kamu. Nah, artinya kalian masih dalam tahap unaware of brand. Brand kalian ini belum dikenal oleh orang. Nah, itu adalah tingkatan paling bawah dalam brand awareness. Kemudian tingkatan yang di atasnya, yang pertama kan tadi unaware of brand. Yang kedua, tingkatan di atasnya adalah brand recognition. Kalau dalam bahasa Indonesia, recognition itu adalah dikenali. Bagaimana sih ciri-cirinya brand recognition ini? Misalnya saya ambil contoh air mineral. Kalau saya ingin mengingat 3 merek saja dari air mineral, merek apa aja sih yang muncul? Kalau saya, Aqua, Le Mineral, dan Nestle. Kemudian bagaimana dengan Cleo? Orang nggak ingat, atau saya mungkin nggak ingat.
Kenapa? Berarti Cleo ini belum masuk ke dalam tingkatan brand yang atas, masih masuk di brand recognition. Bagaimana cara saya mengenali Cleo? Nanti kalau ada orang yang bilang gini, kamu tahu nggak merek air mineral yang warnanya oranye, botolnya bentuknya unik-unik, bahkan galon-galonnya pun lucu-lucu. Oh iya, saya ingat itu adalah Cleo. Nah, ketika saat kamu diberikan informasi, clue yang berhubungan dengan brand tersebut, itu namanya brand recognition. Kalian mengenali brand tersebut bukan berarti setiap kalian menyebutkan air mineral itu tidak langsung menyebutkan Cleo. Tetapi kalau kalian diberikan clue dulu, warnanya, bentuknya, kemasannya, atau rasanya pun, itu namanya brand recognition. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu brand recall. Tadi sudah unaware of brand, yang kedua brand recognition, yang ketiga itu brand recall. Apa bedanya sih brand recognition dan brand recall? Kalau di brand recall, dia sudah masuk di dalam ingatan orang ketika orang tersebut mengingat sebuah produk. Katakanlah dia mengingat sebuah produk motor. Yang ada di ingatannya adalah Honda, Yamaha, Suzuki. Nah, ketiga brand tersebut sudah masuk ke dalam brand recall karena sudah diingat dalam orang. Contoh yang lainnya tadi air mineral. Misalkan saya mau air mineral, kira-kira 3 merek apa sih yang diingat? Ada Aqua, Le Mineral, dan Nestle. Nah, ketiga ini namanya brand recall. Langsung keingat 3 merek tersebut. Beda kan dengan brand recognition? Kalau brand recognition itu harus dibantu dulu dengan clue, warnanya oranye, bentuknya lucu. Oh, berarti itu Cleo. Nah, itu adalah brand recognition. Kalau brand recall, misalkan kita sebutin 3 merek, Aqua, Le Mineral, dan Nestle. Nah, 3 ini adalah brand recall. Tingkatannya itu lebih tinggi daripada brand recognition. Kemudian tingkatan yang paling atas, yang keempat, itu adalah top of mind. Tingkatan yang tinggi di dalam pikiran kita. Kalau brand recall tadi, sebutin 3 merek air mineral, kita sebutin tuh 3. Tapi kalau top of mind itu adalah yang paling pertama muncul dalam ingatan kita. Kalau motor apa? Misalkan kalau saya sebut motor, kalian sebut merek apa? Kalau sebut mobil, kalian ingatnya merek apa tuh mobil itu? Nah, itu adalah top of mind. Artinya akan sangat menguntungkan bagi sebuah merek ketika dia berada di top of mind pikirannya si pelanggan atau customer. Nah, baik teman-teman, itu ada sedikit tentang brand awareness. Jadi ingat-ingat ya, tadi ada 4 tahapan dalam brand awareness. Yang pertama ada unaware of brand, yang kedua ada brand recognition, yang ketiga ada brand recall, dan yang paling atas adalah top of mind. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video berikutnya.